Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita, salam sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali ya sahabat Pramita, tentunya dalam acara Healthy Talk Live Instagram bersama Pramita Lab. Bersama dengan saya, Putri Farin Maharani, yang akan menemani sahabat Pramita selama 1 jam ke depan. Dengan tema, rokok itu gak keren loh guys. Oh iya sahabat Pramita, Farin di sini nggak sendiri loh. Farin ditemani oleh salah satu dokter cantik nih, yaitu Dokter Rosi Rahmasari. Dokter Rosi ini merupakan salah satu dokter pelayanan medis di Pramita Led, cabang Hertasning Makassar. Dan juga Dr. Rosi telah bergabung dengan Pramita sejak tahun 2022 dan telah menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa bersama ya, sahabat Pramita. Halo dokter, selamat siang. Halo Farin, selamat siang. Selamat siang sahabat Pramita. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Farin apa kabar? Alhamdulillah, Farin juga dalam keadaan baik nih dok. Semoga sahabat Pramita juga dalam keadaan sehat ya dok. Oh iya nih dok. Pada tanggal 31 Mei ini kan diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia nih, Dok. Kebetulan tema kita pada siang hari ini adalah akan membahas mengenai rokok. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rokok nih, Dok, Farin mau mengingatkan kepada sahabat Pramita untuk selalu stay tune terus ya selama 1 jam ke depan, karena nanti di akhir acara akan ada 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000. Nah, kembali lagi nih dok, membahas masalah rokok. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih dok, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu. Sebenarnya rokok itu apa sih dok? Oke, jadi pada siang hari ini kita bincang-bincang santai aja ya, gitu. Kita membahas mengenai rokok gitu. Nah, sebelum berbicara lebih jauh, gitu, alangkah lebih baiknya kita samakan persepsi terlebih dahulu. Untuk apa sih yang disebut dengan rokok gitu. Jadi rokok adalah hasil olahan dari tembakau gitu. Variannya macam-macam, jenisnya tuh ada bermacam-macam gitu. Yang pertama ada rokok filter atau rokok kretek. Nah, ini jenis rokok yang paling sering atau paling mudah kita jumpai di supermarket terdekat gitu. Mereknya macam-macam ya kalau kita bisa lihat gitu. Di mana memang bahan dasarnya itu terbuat dari daun tembakau yang dia itu digulung atau dilinting. Kemudian yang kedua itu ada rokok Arab. Rokok Arab itu dia lebih populer dengan sebutan shisha gitu. Nah, kalau selama ini mungkin banyak yang belum tahu ya atau beranggapan kalau shisha itu bukan rokok. Ternyata shisha ini termasuk salah satu jenis dari rokok gitu. Jadi dia merupakan rokok yang memang penggunaannya itu menggunakan suatu alat hisap tertentu di mana nanti biasanya ditambahkan ada aroma rempah-rempah atau aroma tertentu gitu. Jadi ini yang seringkali mengaburkan persepsi dianggap kalau shisha itu bukan rokok gitu. Kemudian yang ketiga itu ada cerutu. Nah, cerutu ini dia merupakan tembakau murni yang memang sudah dalam bentuk lembaran-lembaran. Kemudian yang keempat itu ada pipa atau cangklong. Sesuai namanya, pipa, dia menggunakan alat yang memang bentuknya itu pipa, kemudian nanti diisi dengan daun tembakau murni. Jadi untuk rokok itu ternyata ada 4 jenis ya dok. Selain rokok filter yang sering kita temui di minimarket, ternyata ada juga beberapa jenis rokok yang sudah dokter sebutkan tadi seperti shisha, pipa dan juga cerutu. Nah dari keempat jenis rokok ini nih dok, yang manakah yang paling berbahaya?
Dari keempat jenis rokok tersebut, nggak ada yang lebih baik. Artinya semuanya sama-sama berbahaya karena bahan dasarnya pun sama, daun tembakau, itu pun masih ditambah dengan berbagai macam senyawa kimia. Ada ribuan senyawa kimia yang ditambahkan ya dalam sebatang rokok. Gitu. Ada sekitar 4.000 senyawa kimia dalam sebatang rokok. Jadi memang dari keempat jenis rokok ini semuanya sama berbahayanya ya dok bagi kesehatan tubuh. Oh iya nih dok, Farin sering lihat nih banyak anak muda zaman sekarang yang telah beralih ke vape. Apakah vape ini termasuk dalam kategori rokok juga dok? Oke, memang kita nggak pungkiri sekarang vape atau nama lainnya vapor lagi menjamur ya di mana-mana gitu. Vape ini punya nama lain rokok elektrik gitu. Ada kata-kata rokok di situ. Otomatis ya dia termasuk salah satu jenis rokok di mana memang untuk penggunaannya itu dia menggunakan suatu alat hisap tertentu yang fungsinya itu mirip seperti rokok, di mana dia nggak menggunakan daun tembakau memang, cuman dia menggunakan suatu cairan yang diubah menjadi uap, yang kemudian dihisap oleh seorang perokok masuk ke dalam paru-parunya dan dengan catatan masih ditambahkan berbagai macam bahan kimia lainnya, kemudian juga tetap ada tambahan nikotin. Nah, nikotin ini yang biasanya efeknya memang menimbulkan kecanduan ya atau adiksi untuk penggunanya. Jadi dia melakukan aktivitas menghisap pada vape ini berulang-ulang gitu. Dan tentunya melihat kandungannya yang kurang lebih sama dengan rokok filter atau rokok konvensional, maka vape ini juga termasuk dalam varian rokok. Jadi vape ini termasuk dalam kategori rokok ya dok, walaupun sering disebut sebagai rokok elektrik. Walaupun vape ini tidak memiliki kandungan bahan dasar tembakau, tetapi memiliki kandungan seperti zat-zat lain yang sama berbahayanya seperti rokok filter. Nah, tadi kan sudah dokter singgung nih mengenai kandungan-kandungan dari vape. Nah, kandungan apa saja sih dok yang ada di dalam rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh kita? Kandungan dalam sebatang rokok, apapun jenisnya, itu dia ada banyak ribuan senyawa kimia yang berbahaya. Jadi ada sekitar 4.000 senyawa kimia dalam sebatang rokok saja. 400 diantaranya memang dia sifatnya berbahaya, bahkan 43 diantaranya itu sifatnya karsinogenik. Artinya dia memicu untuk aktivasi atau pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh gitu. Nah, contohnya aja nih yang sering kita jumpai ya, misalnya ada vinyl chloride dalam sebatang rokok. Vinyl chloride ini penggunaannya harusnya digunakan untuk bahan dasar pembuatan plastik. Kemudian ditemukan adanya aseton. Nah, aseton ini fungsinya kalau di perempuan biasanya digunakan untuk menghapus kutek atau cat kuku. Terus ada juga amonia. Amonia ini biasanya digunakan untuk pembersih lantai. Nah, kita bisa bayangkan ya zat-zat kimia tersebut seharusnya peruntukannya untuk apa, namun ditemukan dalam sebatang rokok dan bahkan terhirup ke dalam tubuh, terhirup oleh paru-paru. Selain itu, ada juga ditemukan karbon monoksida dalam sebatang rokok. Karbon monoksida ini dia sifatnya mengalahkan oksigen yang ada di dalam tubuh gitu. Kalau oksigennya aja kalah gitu di dalam tubuh, otomatis akan mudah untuk terjadi kerusakan-kerusakan di dalam tubuh. Bisa dengan sangat mudah timbul berbagai penyakit ya di dalam tubuh. Kemudian ada juga tar. Nah, tar ini dia sifatnya sangat karsinogenik gitu. Jadi memang memicu berbagai macam sel kanker di dalam tubuh. Kemudian ada juga nikotin. Nah, nikotin ini yang efek jangka pendeknya sebetulnya ini sering disalahgunakan atau sering kurang dipahami. Jadi dia memang efek jangka pendeknya mengakibatkan ketergantungan atau adiksi. Tapi kita harus lihat ya efek jangka panjang selanjutnya. Selain itu dia bisa menimbulkan gangguan, misalnya ada gangguan depresi, kemudian sering sakit kepala, atau sering sesak nafas, batuk-batuk itu baru yang ringan-ringan gitu. Nanti lama-kelamaan dia bisa menimbulkan kerusakan saluran nafas lebih lanjut gitu, bahkan bisa sampai ke arah kanker paru-paru. Baik dokter, jadi banyak sekali ya dok zat-zat berbahaya atau kandungan-kandungan yang berbahaya dalam satu batang rokok, seperti yang sudah dokter jelaskan tadi. Nah, selanjutnya nih dok,
Rokok itu kan menghasilkan asap nih. Nah, apakah asap yang dihasilkan dari rokok tersebut juga berbahaya nih, Dok, untuk orang-orang di sekitar? Oke, jadi rokok yang dihirup oleh seorang perokok atau kita sebutnya perokok aktif ya, eh, kemudian tetap ada asap yang dia itu residunya, sisanya itu terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya atau disebut juga dengan second hand smoker gitu. Bahkan ada juga asap rokok yang dia itu nggak terhirup langsung oleh orang di sekitarnya, tapi tetap meninggalkan bekas gitu untuk orang lain, misalnya tertempel di benda tertentu, atau disebut juga third hand smoker. Bahayanya itu sama untuk perokok aktif, pasif, bahkan sampai third hand smoker tersebut gitu. Jadi bahkan ada beberapa penelitian gitu yang mengatakan kalau pada second hand smoker atau perokok pasif itu kadang efeknya jauh lebih berat karena mungkin kan kalau di rokok sendiri untuk yang langsung dihirup ya oleh seorang perokok itu masih ada filternya dalam sebatang rokok tersebut. Tapi kalau yang terhirup oleh orang yang ada di sekitarnya itu kan sama sekali nggak ada filternya. Jadi justru ada yang mengatakan di penelitian bahwa efeknya itu jauh lebih besar, bahkan 4 kali lipat bisa menimbulkan resiko kanker paru-paru pada perokok pasif gitu. Tapi secara umum rokok itu bisa menimbulkan berbagai macam keluhan mulai dari yang ringan ya, misalnya sering sesak nafas, kemudian di awal mungkin sering batuk-batuk. Terus pada seorang apa namanya perokok sendiri biasanya itu sering ditemukan adanya giginya itu mudah kuning, kemudian giginya juga mudah tanggal atau karies dental. Kemudian selain itu juga pada kulit seorang perokok itu biasanya dia akan kelihatan lebih tua gitu daripada mungkin yang seusianya gitu karena ini pengaruh dari kandungan rokok sendiri yang menghambat beberapa protein yang seharusnya dia membuat kolagen yang efeknya itu kalau zaman sekarang membuat kulit glowing ya gitu katanya. Nah ini dihambat oleh beberapa senyawa kimia yang ada di dalam rokok. Akibatnya kulitnya tuh mudah keriput, terutama di area mata biasanya, kemudian area hidung, mulut gitu. Selain itu bisa juga menyebabkan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan mulai dari misalnya glaukoma yaitu tekanan bola matanya meningkat yang akhirnya menimbulkan kerusakan saraf mata, kemudian bisa juga katarak, kekeruhan pada lensa mata gitu yang untuk mengatasinya memang harus dioperasi. Itu pun nggak menjamin untuk kembalinya penglihatan jadi 100%. Kemudian di telinga itu kadang menimbulkan kerusakan yang awalnya cuman mungkin radang di saluran telinga tengah, kemudian lama-kelamaan bisa sampai menyebabkan kerusakan di saraf telinga. Terus di tenggorokan itu biasanya yang paling sering ya ada kanker, aneka kanker lah di tenggorokan, ada kanker laring, faring, kemudian kanker tenggorokan itu sendiri, kanker kerongkongan, dan itu sudah sering disampaikan sebetulnya oleh produsen rokok itu sendiri. Jadi dalam sebungkus rokok itu biasanya juga disertakan ya ada gambar gitu ya lehernya itu dia berlubang. Nah, ini efek dari prosedur tracheostomy namanya. Jadi dia membuat saluran nafas dengan menggunakan ada alat tertentu ya yang dimasukkan untuk membantu pernafasan gitu biasanya pada penderita kanker tenggorokan. Kemudian selain itu yang paling sering yaitu menyebabkan gangguan kardiovaskuler. Gangguan kardiovaskuler itu terjadi karena memang aliran oksigennya itu nggak bagus gitu di darah, kemudian sering juga menyebabkan adanya sumbatan atau plak-plak di pembuluh darah. Kalau sumbatan tersebut yang menuju ke jantung ya otomatis terjadi serangan jantung. Kalau kemudian sumbatan tersebut menuju ke otak terjadilah stroke gitu. Kemudian bisa terjadi juga itu kanker paru gitu. 90% angka kejadian paru itu disumbang oleh perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Tuh, yang awalnya ya mungkin tadi ya cuman sesak nafas, batuk-batuk kecil gitu, tapi nggak segera sadar diri untuk berhenti merokok, ya sudah akibatnya terjadi kerusakan jangka panjang permanen gitu pada paru-paru. Kemudian di tangan kaki pada seorang perokok gitu itu biasanya juga terjadi nekrosis, kematian jaringan ya. Itu karena hambatan dari
oksigen gitu, aliran darahnya nggak bagus juga gitu, yang menuju ke ujung-ujung jari tangan, kaki, akibatnya ya terjadi kematian jaringan di ujung-ujung jari tangan kaki. Biasanya tuh yang tampak hitam-hitam gitu, hitam-hitam di ujung jari tangan kaki. Kemudian ya kalau sudah sampai tahap lanjut gitu, daripada kematian jaringannya menyebar, ya mau nggak mau biasanya dilakukan amputasi. Wah, banyak sekali ya, Dok. Ternyata walaupun kita tidak merokok, tapi asap yang ditimbulkan dari rokok itu bisa juga membahayakan bagi orang-orang di sekitar. Nah, selanjutnya lagi nih, Dok. Tadi kan sudah dokter singgung mengenai penyakit-penyakit apa saja yang bisa timbul karena merokok. Apakah ada lagi nih, Dok, penyakit yang bisa timbul akibat dari merokok? Misalnya nih, Dok, untuk pasangan suami istri yang sedang merencanakan program kehamilan. Nah, apakah ada efek yang timbul nih, Dok, dari seorang suami yang menjadi perokok aktif? Oke, jadi mengingat efek dari rokok ini sangat kompleks ya. Jadi untuk pasangan suami istri mungkin yang suaminya masih merokok, kemudian istrinya otomatis juga terpapar menjadi seorang perokok pasif gitu. Efeknya harus kita lihat gitu. Misalnya pada di si perempuannya ini, si perempuannya otomatis dari sel telurnya atau ovumnya itu kualitasnya jadi nggak bagus gitu. Biasanya sih mungkin terlihat dari siklus menstruasinya nggak teratur, entah itu dia memanjang gitu atau ada keluhan yang berat saat mens. Kemudian selain itu pada laki-lakinya. Nah, pada laki-lakinya itu kalau masih merokok gitu, itu biasanya terjadi penurunan kualitas dari sperma gitu. Kualitas maupun motilitas pergerakan spermanya itu jadi nggak bagus gitu. Akibatnya apa gitu? Misalnya merencanakan kehamilan, terjadinya kehamilan tersebut akhirnya nggak sesuai yang diharapkan gitu. Mungkin jadi agak lama gitu. Ataulah mungkin kemudian berhasil untuk hamil itu karena dari awal bibitnya sudah nggak bagus ya, DNA-nya sudah nggak bagus, dari sperma ataupun dari sel telurnya sudah nggak bagus, itu akhirnya yang dikhawatirkan nanti dalam perkembangan janin di dalam perut ibu itu akan ada gangguan, misalnya gangguan pembentukan organnya gitu, apa misalnya saat lahir kemudian nanti terjadi cacat lahir seperti bibir sumbing gitu. Kemudian ada gangguan pendengaran atau gangguan penglihatan itu bisa juga. Kemudian pada saat terjadi kehamilan gitu karena masih terpapar asap rokok, maka akhirnya juga menghambat gitu nutrisi dari si ibu yang seharusnya melalui plasenta menuju ke janin dengan baik itu terefek dari rokok tersebut, akhirnya ya menyebabkan alirannya nggak bagus, dikhawatirkan bisa timbul adanya keguguran, kemudian misalnya kelahiran yang prematur jadi belum cukup bulan dia sudah harus lahir, kemudian selain itu juga bisa menimbulkan misalnya ya tadi ya cacat lahir gitu. Jadi banyak sekali ya dok, bahaya-bahaya dan penyakit-penyakit yang dapat timbul dari satu batang rokok. Nah, selanjutnya nih dok, pemeriksaan screening apa yang harus dilakukan oleh sahabat Pramita nih yang ingin memeriksakan kondisi kesehatannya? Oke, jadi screening kesehatan untuk perokok itu sendiri ataupun orang di sekitarnya sangat penting ya. Meskipun mungkin saat ini belum merasakan ada efek buruknya gitu di kesehatan, masih merasa fit gitu, baik-baik aja. Alangkah lebih baiknya sedini mungkin itu untuk rutin cek kesehatan gitu. Bisa datang ke fasilitas kesehatan layanan terdekat di sekitar rumah gitu. Kemudian nanti berjumpa dengan tenaga kesehatan yang kompeten, dengan dokter. Biasanya nanti akan dilakukan yang pertama itu anamnesis. Anamnesis itu sesi tanya jawab biasanya antara dokter dengan pasien gitu. Nanti akan ditanyakan sudah berapa lama sih merokoknya, kemudian seberapa sering gitu, merokok dalam sehari, kemudian atau sudah terpapar berapa lama dengan asap rokok. Terus mungkin sudah ada keluhan apa sih yang timbul? Apakah sudah mulai batuk-batuk? Terus taruhlah ada sesak nafas, mungkin sudah sering meskipun dia nggak beraktivitas berat. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan secara head to toe, yaitu dari kepala hingga kaki gitu. Kita cek itu kondisi misalnya matanya apakah sudah mulai ada
kelainan untuk penglihatannya, kemudian bagaimana kondisi telinganya gitu, pendengarannya apakah sudah mulai ada gangguan, kemudian dilihat juga dari rongga mulut, misal oh kondisi giginya apakah sudah mulai keropos-keropos ataukah sudah mulai terbentuk tartar, plak-plak akibat rokok. Kemudian juga biasanya bisa didengarkan suara nafas, suara jantungnya, apakah sudah ada suara tambahan, yang itu menandakan berarti sudah ada abnormalitas di tubuh tersebut. Kemudian dicek juga nanti kondisi perutnya gitu, apakah mungkin ada keluhan-keluhan nyeri perut yang seharusnya nggak timbul gitu. Nah, setelah itu nanti bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang di laboratorium dari yang sederhana sampai yang lanjut gitu. Dari mulai misalnya cek darah, kemudian cek urin atau kencingnya, kemudian nanti bisa dilakukan misalnya untuk menilai kondisi jantungnya dilakukan rekam jantung atau ECG. Kemudian ada treadmill test juga bisa, misalnya ditemukan kelainan, dilanjutkan dengan treadmill test tadi. Kemudian dilakukan juga ada misalnya foto rongga dada gitu atau rongsen dada. Nah, itu nanti bisa kelihatan gitu kondisi jantung, paru-parunya itu ada kelainan enggak, termasuk kondisi otot pernafasannya itu nanti bisa kelihatan. Kemudian tes-tes lain untuk apa namanya pernafasan, misalnya itu spirometri seperti itu bisa dilakukan. Terus misalnya untuk pasangan yang merencanakan kehamilan tadi ya, itu bisa dilakukan juga tes-tes gitu untuk menilai kesuburannya gitu. Misalnya dengan tes HSG itu untuk menilai kondisi pada si perempuan gitu apakah kondisinya baik atau enggak. Kemudian pada laki-laki misalnya dilakukan dengan analisa spermanya gitu. Bagus enggak sih kualitasnya gitu. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Itu tadi ya dok, jenis-jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan dari pemeriksaan screening sampai dengan pemeriksaan lanjutan. Baik sahabat Pramita, untuk jenis-jenis pemeriksaan yang sudah dokter jelaskan tadi, kini tersedia di Pramita Lab seluruh cabang di Indonesia. Kebetulan di bulan ini kami ada promo diskon up to 25% untuk sahabat Pramita yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi Pramita Mobile. Promo ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Makassar, Pekanbaru, Bali, Surabaya, dan Jakarta. Jadi untuk sahabat Pramita segera manfaatkan ya promo ini karena promo ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2023. Dan khusus untuk wilayah Jakarta, promo ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2023. Baik dokter, kembali lagi nih. Tadi kan sudah dokter jelaskan ya mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Nah, apakah dokter juga punya nih tips-tips untuk sahabat Pramita yang sekiranya mau berhenti merokok nih dok? Oke, jadi untuk berhenti merokok itu memang kita harus mulai dari kesadaran diri sendiri ya. Pada seorang perokok gitu, kita harus memiliki motivasi atau tekad yang kuat untuk berhenti merokok gitu. Kita punya alasan lah yang kuat apa sih yang membuat kita harus berhenti merokok gitu. Misalnya daripada kita membeli rokok yang harganya juga nggak murah ya gitu. Alangkah lebih baiknya kita kita alokasikan dana tersebut untuk misalnya kita beli makanan yang bergizi gitu yang memang itu kan lebih baik ya gitu untuk kesehatan juga. Nah, setelah itu setelah punya motivasi yang kuat gitu, kita mulai betul-betul. Misalnya hari ini sudah eh, masih merokok, ya sudah gitu besok karena tekadnya juga sudah kuat, ya betul-betul harus di stop rokoknya. Nah, kalau cara tersebut masih sulit, next ada cara lain gitu, yaitu dengan cara menunda. Menunda itu artinya menunda rokok pertama di hari tersebut, yaitu penundaannya bisa 2 jam. Artinya misalnya gini, jadi hari ini merokok di jam 7 pagi, nah besok ditunda jam 9 pagi, jadi ditunda 2 jam. Begitu seterusnya sampai akhirnya nggak timbul keinginan untuk merokok lagi. Kemudian kalau itu masih sulit juga, ya sudah kita coba dengan cara mengurangi. Mengurangi sebelumnya kita harus bikin target, misalnya dalam 1 minggu 7 hari itu
kita harus bisa betul-betul untuk berhenti merokok. Ya misalnya hari ini masih merokok 10 batang, kita bikin target gitu, dikurangin setiap harinya 2 atau 3 batang gitu. Sehingga kemudian di hari ketujuh memang sudah tercapai targetnya untuk sama sekali nggak merokok gitu. Kalau kita sudah punya target-target seperti ini, alangkah lebih baiknya ya disampaikan kepada orang sekitar, keluarga atau teman-teman gitu. Jadi supaya saling mengingatkan juga untuk orang di sekitar. Kemudian setelah itu, setelah memiliki motivasi yang kuat, kita juga harus memiliki tahu gitu, tahu dan mengenal gitu situasi dan kondisi kapan sih kita paling sering merokok. Misalnya, kita paling sering merokok kalau habis makan atau sedang ada waktu luang dalam keadaan menunggu gitu. Itu kadang karena gabut atau longgar ya waktunya, kemudian kita merokok. Nah, itu kita harus gimana caranya kita substitusi, yaitu mengganti rokok tersebut dengan ya kita bawa permen, misal sekali boleh permen gitu, jangan keseringan ya gitu. Nah, atau misalnya kita dengan ya sudah kalau timbul keinginan merokok gitu habis makan ya diganti dengan makan buah gitu. Kemudian atau minum air aja lah cukup lebih sehat. Nah, kemudian setelah itu, cara yang ketiga bisa dilakukan dengan mengisi kegiatan yang lebih positif gitu. Jadi kalau misalnya sedang ada waktu longgar atau sedang banyak pikiran, biasanya nih ya, yang sering disampaikan seorang perokok, kalau banyak pikiran tuh pengennya merokok terus. Nah, ini bisa dialihkan dengan kegiatan yang positif lainnya, misalnya berolahraga, lebih sehat, kemudian lebih murah juga gitu secara biaya gitu misalnya atau melakukan hobi lain yang memang kita suka. Taruhlah ya ikut kelas apa memasak ataukah berkebun itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian selain itu juga kita bisa sering-sering untuk browsing gitu, googling lah gitu dengan smartphone yang kita punya itu kita sering googling apa aja sih gitu efek merokok untuk tubuh gitu kan dari situ kan sudah terpampang banyak sekali ya gitu mudah kita temukan gitu di internet efeknya dari A sampai Z dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu dari situ kan harapannya akan timbul kekhawatiran atau rasa takut gitu kalau masih merokok jangan-jangan saya bisa seperti ini gitu dari situ nanti supaya kemudian timbul kesadaran untuk ya sudah gitu saya stop merokok gitu karena kan ini memang juga bentuk rasa sayang terhadap diri sendiri kemudian bentuk rasa sayang juga terhadap orang sekitar supaya bisa lebih lama lah kita untuk bersama dengan orang-orang tercinta. Jadi banyak sekali ya dok, tips-tips yang telah dokter berikan tadi untuk sahabat Pramita yang mau berhenti merokok. Semoga tips ini yang telah dokter Rosi berikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh sahabat Pramita yang mau berhenti merokok ya dok. Nah, Farin lihat nih dok, sudah banyak sekali nih sahabat Pramita yang antusias memberikan pertanyaan di kolom komentar. Tapi sebelum itu, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Hari ini aku akan melakukan general medical check up dari perusahaan tempat kerjaku. Yuk ikutin terus, aku akan melakukan pemeriksaan apa aja sih? Yeay, sekarang tiba giliranku untuk medical check up. Di bagian customer service dilakukan verifikasi biodata dan paket pemeriksaan yang akan dilakukan. Pemeriksaan pertama yang aku lakukan adalah pengambilan sampel darah. Selain ruangan yang nyaman, Pramita Lab memiliki petugas yang ramah, kompeten, dan profesional. Pramita Lab memiliki peralatan yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi.
Pasca medical check up kan mendapatkan penjelasan, saran, dan tindak lanjut dari hasil medical check up yang telah dilakukan. Pramita Lab juga melayani medical check up di lokasi perusahaan. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk lakukan general medical check up di Pramita Lab. Baik, sahabat Pramita dan juga dokter, mari kita lanjutkan lagi ya untuk membacakan pertanyaan dari sahabat Pramita. Untuk pertanyaan pertama nih dok, dari akun @putmd12. Apakah benar dok, vape lebih aman daripada rokok? Oke, jadi tadi di awal sudah saya sempat paparkan ya, gitu kalau anggapan vape lebih aman dari rokok itu salah besar gitu. Vape sendiri punya nama lain itu rokok elektrik gitu, sesuai dengan namanya rokok elektrik, otomatis dia terkandung beberapa senyawa kimia seperti nikotin, kemudian senyawa-senyawa lain yang memang itu efeknya sama berbahayanya dengan rokok gitu. Nah, cuman memang dia si vape ini dia nggak menggunakan daun tembakau secara langsung ya pada vape-nya gitu. Jadi dia menggunakan suatu alat tertentu yang memang di dalamnya itu dia menggunakan suatu cairan. Tadi suatu cairan yang diubah menjadi uap gitu, kemudian dihisap oleh perokok tersebut gitu. Tapi di dalam vape tersebut juga selain nikotin itu misalnya ada kandungan propilen glikol. Nah, propilen glikol ini itu dia sifatnya sangat iritatif ya untuk mata atau untuk saluran nafas gitu ya. Karena iritatif tersebut, maka ya bisa timbul misalnya kelainan pada mata tadi gitu. Ada yang mulai dari glaukoma, peningkatan tekanan bola mata gitu yang bisa mengakibatkan kerusakan saraf mata, kemudian atau katarak, kekeruhan pada lensa. Kemudian kalau kerusakan di paru saluran nafas ya otomatis mulai dari yang sesak-sesak nafas, awalnya batu-batu kecil aja gitu. Kemudian lama-lama jadi mungkin terjadi peradangan pada paru-parunya, ada bronkitis, pneumonia, kemudian lama-kelamaan bisa terjadi kanker paru. Terus ada juga perisadiasetil. Nah, perisadiasetil ini dalam vape itu juga dia sifatnya merusak untuk saluran nafas gitu, bisa menimbulkan suatu penyakit yang dinamakan penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian ada nikotin. Nikotin ini juga cukup besar ya kandungannya di dalam vape gitu. Dia itu efeknya yang membuat kecanduan atau adiksi. Kemudian juga bisa efek lainnya itu misalnya ya sering menyebabkan tremor atau gemetar, kemudian sesak nafas dan juga tetap dia menimbulkan kerusakan pada paru-paru, seperti bisa menyebabkan kanker paru. Baik dokter, jadi seperti yang sudah dijelaskan dokter di awal tadi ya dok, bahwa kalau mau dikatakan apakah benar vape lebih aman daripada rokok itu salah besar. Karena di dalam kandungan vape itu banyak sekali juga zat-zat kimia berbahaya yang lainnya. Walaupun memang tidak ada kandungan utama yaitu daun tembakau. Nah selanjutnya nih dok, pertanyaan dari akun Serelina_Chandra. Dok, apakah dampak nikotin pada asap rokok bisa dirasakan 1 sampai dengan 2 tahun setelah terpapar? Apakah sifat nikotin pada kesehatan paru-paru? Oke, jadi untuk efek nikotin itu sebetulnya nggak perlu waktu sampai setahun, 2 tahun, tahunan untuk kemudian badan kita terefek. Sebetulnya dalam jangka waktu pendek, nggak ada sehari lah gitu, tubuh kita itu sudah bisa terdampak gitu dari nikotin ini. Efek yang paling kelihatan ya itu pada seorang perokok, dia mengulang rokoknya lagi dan lagi itu efek adiksi atau ketergantungan yang ditimbulkan si nikotin tersebut. Karena memang dalam nikotin ini. Jadi setelah terhirup oleh atau dihisap ya oleh perokok tersebut, nah nikotin ini masuk nih ke aliran darah menuju ke otak. Nah di otak ini ada suatu reseptor untuk si nikotin tersebut yang akhirnya
reseptor tersebut itu dia mengeluarkan atau mengaktifasi zat yang namanya dopamin. Dopamin inilah yang kemudian menimbulkan rasa ketergantungan, ada perasaan nyaman, rileks gitu pada seorang perokok. Tapi efeknya nggak lama gitu. Dalam hitungan jam pasti dia efeknya sudah menurun. Nah, kemudian si perokok ini mencari lagi, menginginkan efek tersebut lagi, efek rileks lagi gitu. Kalau enggak tuh katanya kan yang sering memang diucapkan juga ya, dan ini sesuai dengan penelitian, itu pada perokok dia akan lebih mudah marah, kemudian sulit konsentrasi, kemudian juga mulai rasa nggak nyaman gitu di tubuhnya. Nah, akhirnya diulanglah merokok lagi. Efek lainnya ya mungkin di awal-awal itu cuman sesak nafas, kemudian batuk-batuk kecil, mungkin dianggapnya ya batuk-batuk biasa gitu karena virus lah atau ketularan mungkin orang di sekitar gitu. Tapi ya bisa memang betul disebabkan virus, mungkin bakteri yang ada di sekitar kita. Cuman kondisi ini tetap justru apa diperberat dengan kondisi yang masih merokok diakibatkan si nikotin tersebut. Akhirnya ya kerusakannya berlanjut lebih parah gitu, menimbulkan kerusakan di saluran nafas, terjadi misalnya radang di saluran nafas utama gitu. Itu disebut dengan biasanya bronkitis. Lama-kelamaan gitu karena nggak segera berhenti untuk merokok atau mungkin nggak segera dalam menghindarkan diri lah dari lingkungan yang terpapar asap rokok tersebut, timbul kerusakan permanen atau lebih lanjut, yaitu terjadinya kanker paru-paru gitu. Karena memang 2/3 angka kejadian kanker paru-paru itu terjadi pada perokok aktif ataupun pasif. Selanjutnya nih dok, pertanyaan dari akun @habi_losmeng_26_04_98. Apakah betul minuman soda itu bisa membersihkan kotoran di paru-paru akibat asap rokok nih dok? Oke, jadi terkait soda bisa membersihkan paru-paru ya dari efek rokok. Ini belum ada penelitiannya, jadi bisa dikatakan itu hanya mitos gitu. Jadi karena soda yang diminum itu kan masuknya ke saluran cerna juga ya, ke saluran pencernaan, ke lambung, usus gitu. Sedangkan rokok itu dia lebih yang terefek utama ya di saluran pernafasan gitu. Dari salurannya aja sudah berbeda gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Dari penelitiannya juga belum ada gitu. Jadi untuk membersihkan paru-paru atau saluran nafasnya ya tadi ya betul-betul harus berhenti merokok gitu. Nggak dengan diganti misalnya masih merokok tapi saya minum soda gitu untuk membersihkan saluran nafas itu belum ada penelitiannya. Jadi cuman mitos. Baik dokter. Nah jadi untuk minum soda untuk bisa membersihkan kotoran di paru-paru itu adalah mitos ya dok, karena belum ada penelitian menyatakan hal seperti itu. Semoga terjawab ya untuk akun @habi_losmeng. Selanjutnya nih dok, pertanyaan dari akun @baksoaw. Izin bertanya, saya dulu perokok aktif, tapi sekarang sudah berhenti. Apakah ke depan bisa terpapar dari kuman TB dari bekas-bekas nikotin terdahulu? Oke, jadi sudah berhenti merokok, terus masih mengkhawatirkan apakah bisa terkena TB ya, TB itu atau batuk darah kalau orang awam sering sebut gitu. Ya tetap bisa gitu. Jadi berhenti, kita harus lihat dulu berhenti rokoknya itu sudah berapa lama gitu. Karena memang kita harus tahu ya gitu. Jadi untuk menghilangkan efek samping dari rokok itu sendiri di tubuh, jadi untuk membersihkan tubuh dari efek rokok itu sendiri itu butuh waktu yang lama gitu. Bahkan dari penelitian itu butuh waktu sampai 5 sampai 10 tahun untuk betul-betul kita itu berkurang gitu resiko terkena penyakit yang ada di saluran nafas itu pun berkurangnya hanya setengahnya gitu. Apalagi kalau mungkin berhentinya baru berapa bulan, berapa minggu ya itu masih beresiko gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa tuberkulosis itu nggak serta-merta gitu dari rokok aja gitu, bisa didapatkan dari mungkin lingkungan sekitar yang dia sudah apa namanya terinfeksi virus tuberkulosis, bakteri tuberkulosis tersebut, kemudian kita berada di lingkungan itu gitu karena memang kan dia termasuk salah satu penyakit yang mudah menular ya gitu. Jadi selain rokok ya bisa dari lingkungan sekitar gitu. Tapi kalau memang
kondisinya mungkin sudah ada di kondisi kesehatannya nggak bagus, ditambah masih merokok, ya justru memperberat kemungkinan untuk tetap bisa terkena tuberkulosis tersebut gitu. Jadi tuberkulosis ya hanya merupakan salah satu ini ya mungkin salah satu jenis penyakit yang timbul akibat rokok. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya nih dok. Semoga terjawab untuk akun @baksoawe. Selanjutnya dok, pertanyaan dari akun @ritanius. Bila perokok berhenti secara total, apa bisa paru-paru kembali seperti semula sebelum merokok? Dan apa ada makanan dan minuman yang bisa membantu keadaan paru-paru seperti semula nih dok? Oke, jadi untuk mengembalikan kondisi kesehatan paru-paru saat seperti sebelum merokok bisa gitu, cuman mungkin waktunya itu lama gitu, harus membutuhkan kesabaran gitu tadi ya, karena butuh waktu sekitar 5 sampai 10 tahun untuk si paru-paru ini dia bersih kembali dari nikotin, dari senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam rokok. Otomatis kalau sudah bersih ya resiko untuk terkena kanker paru-parunya itu berkurang setengahnya. Itu pun setelah 10 tahun berhenti merokok. Menurut penelitian begitu ya. Gitu. Kemudian terkait makanan yang mungkin bisa untuk menyehatkan kembali ya, gitu, membantu kesehatan pulih kembali setelah merokok ya. Pastinya ya makanan-makanan yang sehat itu secara umum bisa membantu untuk kesehatan kita gitu ya. Makanan yang tidak tinggi gula, misalnya kita sudah berhenti merokok ya, kita mau mengganti dengan makanan apa? Ya tadi bisa dengan misalnya buah-buahan yang ringkas-ringkas aja gitu, yang cara konsumsinya itu cepat, jeruk atau mungkin apa namanya pisang tuh bisa, terus atau ya minum minum air putih, kemudian protein yang cukup gitu itu untuk baik untuk regenerasi sel juga gitu. Jadi kalau makanan selama makanan tersebut sehat, kemudian proses pengelolaannya atau memasaknya juga baik, tidak mengurangi nilai gizinya ya, otomatis efek untuk kesehatan tuh bagus gitu. Kalau tubuhnya sehat secara keseluruhan ya otomatis organ-organ yang terpapar, terefek dari rokok tersebut juga dia dengan sendirinya akan ikut sehat. Baik dokter, terima kasih nih atas penjelasannya. Jadi memang untuk perokok yang berhenti secara total, organ-organnya itu bisa kembali ke semula ya dok. Tapi memang untuk menghilangkan efek samping dari merokok itu butuh waktu yang lumayan agak lama. Nah, itu tadi juga makanan dan minuman yang sudah dokter jelaskan yang bisa membantu keadaan organ-organ kembali kembali seperti semula. Nah, selanjutnya nih dok, pertanyaan dari @serelina_chandra. Dok, kenapa saat mencoba memberikan edukasi tentang bahaya merokok, banyak orang yang menyatakan kita tetap sehat walaupun merokok? Kira-kira penyebabnya apa nih dok? Oke, jadi ini merupakan salah satu habit, memang kebiasaan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau dikasih tahu untuk berhenti merokok, pasti seringnya jawabannya itu gitu. Kenapa harus berhenti merokok? Buktinya si A merokok umurnya panjang gitu. Atau ya sekarang saya merokok, buktinya saya nggak apa-apa gitu. Cuman ya iya memang nggak langsung kalau yang diinginkan efek beratnya yang timbul akibat merokok ya memang kan butuh waktu ya gitu. Jadi misalnya timbul kerusakan yang parah di organ tubuh itu juga butuh waktu. Cuman kan kita nggak bisa tahu nih misalnya diperiksakan lebih lanjut lebih dini gitu. Apakah menjamin gitu memang masih sehat gitu. Itu kan nggak juga. Biasanya di awal kalau misal dilakukan pemeriksaan juga sudah ditemukan adanya kelainan. Cuman kan kadang memang kalau merasa masih sehat itu tuh belum mau periksa gitu. Jadi coba gitu yang masih merasa sehat, merokok, coba cek gitu. Mungkin ya bisa di Pramita Lab terdekat di sekitar rumahnya. Jadi lakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya gitu. Jadi jangan menilai hanya secara kasat mata kalau saya masih sehat gitu. Cek aja yang simpel-simpel. Mungkin tekanan darahnya sudah mulai naik, mungkin denyut nadinya juga sudah mulai cepat atau ada kelainan gitu atau pemeriksaan lain gitu. Baik dokter, seperti yang sudah disinggung di awal ya dok, bahwa banyak sekali penyebab-penyebab dari rokok. Jadi itu sangat tidak benar ya dok apabila ada perokok yang mengatakan bahwa kita tetap sehat walaupun merokok. Selanjutnya nih dok,
Untuk akun @ritanius05, apa tubuh bisa menghindari bahaya rokok bila disertai dengan olahraga rutin? Olahraga tentu betul bisa menyehatkan tubuh gitu, tapi untuk meminimalkan efek dari rokok itu sendiri ya nggak bisa 100% gitu. Yang paling efektif untuk menghindari efek dari rokok ya pertama kalau masih merokok ya harus betul-betul di stop rokoknya. Kemudian kalau masih berada di lingkungan yang terpapar asap rokok ya kita hindari lingkungan tersebut, jangan jadi perokok pasif dan tetap diikuti dengan lifestyle yang baik, makan yang betul gitu, makan yang sehat, kemudian dengan olahraga yang teratur gitu. Olahraganya pun nggak perlu yang berat ya, gitu. Misalnya nggak perlu yang mahal-mahal yang berat gitu. Bisa dengan misalnya jalan kaki di sekitar rumah, kalau pagi jogging-jogging ringan, seminggu 3 sampai 4 kali itu cukup asal dilakukan rutin. Tapi kunci utamanya sih tadi selain olahraga ya kita cut, kita hindari gitu pencetus utama dari kerusakan tersebut. Kalau akibat rokok ya kita jangan merokok, kita hindari lingkungan perokok tersebut. Baik dokter, jadi tubuh bisa menghindari bahaya rokok itu apabila kita bisa berhenti merokok ya dok, dan juga bisa menjaga pola hidup yang bersih dan juga sehat. Selanjutnya untuk akun @takbir.aidil. Mohon tipsnya dok, bagaimana menjaga kesehatan di ruangan yang ada paparan asap rokok. Oke, jadi kalau kita berada di lingkungan yang terpapar asap rokok ya, yang pertama ya kita sampaikan kepada sumber polusi tersebut gitu. Artinya dalam hal ini ya kepada perokok tersebut gitu kita sampaikan untuk jangan lagi merokok gitu di dalam ruangan. Di sekitar kita aja nggak boleh di ruangan terbuka ataupun ruangan tertutup itu sebetulnya nggak dianjurkan gitu. Apalagi ini di ruangan tertutup karena memang kita harus tahu gitu. Jadi si asap rokok ini dia gitu selain ada residu, jadi ada sisa asap rokok yang keluar ya dari hisapan seorang perokok tersebut, itu dia juga sangat mudah menempel gitu pada benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi meskipun orang yang nggak ada di situ, itu sisa asap rokoknya atau mungkin kadang kan dari pembakaran rokok itu ada kayak serbuk-serbuknya gitu ya, itu sangat mudah menempel di benda-benda yang ada di sekitar lingkungan ya. Otomatis kita sampaikan gitu ke perokok tersebut untuk jangan merokok gitu di sekitar kami gitu, apalagi di dalam ruangan gitu. Karena kan memang efeknya itu ya kita sampaikan dari bahayanya apa gitu. Jadi bahayanya itu nggak cuman untuk kamu saja gitu yang merokok, tapi kita itu juga bisa terdampak. Nah, kalau sudah seperti itu kan, kalau kita sudah nggak sehat, itu yang merasakan nggak enaknya tuh siapa? Diri kita sendiri gitu. Selain itu, kalau misalnya sulit sekali ya, kita aja deh kita yang mengalah untuk jangan berada di dalam ruangan tersebut gitu untuk sementara kalau misalnya dia masih merokok atau kalau masih sulit lagi ya bagaimana caranya di ruangan tersebut harusnya sih memiliki ventilasi yang baik ya untuk pertukaran udara. Kemudian juga di dalam ruangan tersebut jangan ada sarana prasarana yang mendukung untuk seorang perokok supaya dia tuh betah ada di dalam ruangan itu. Misalnya ya jangan disediakan asap apa namanya asbak ya asbak untuk merokok. Itu kan bentuk kita mendukung sebetulnya seseorang untuk merokok. Nah, seperti itu. Baik dokter, terima kasih nih atas jawabannya dok. Semoga terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari akun @syamsirwanci. Gimana cara mengedukasi seseorang yang bengal dengan slogan merokok mati, tidak merokok mati, lebih baik merokok sampai mati nih dok? Oke, gitu. Jadi ini bentuk dari ya seorang perokok yang memang dia cukup bandel ya gitu untuk dikasih tahu. Merokok nggak merokok juga akhirnya mati gitu. Tapi kan kita bisa memilih gitu. Matinya itu gimana gitu loh. Apakah kita mau gitu misalnya meninggal dalam kondisi yang sebelumnya kita sakit-sakitan, nggak enak, merepotkan orang lain gitu. Kalau kita merokok kan otomatis apa namanya kesehatan kita itu akan berefek sangat buruk ya. Misalnya nih, taruhlah lama-lama nanti sebelum meninggal, amit-amit kita kena kanker gitu, kanker paru atau kanker tenggorokan. Terus
juga terkena misalnya penyakit jantung koroner. Nah, kalau sudah seperti itu, tentunya kan nggak enak ya. Maksudnya dari aktivitas sehari-hari aja sudah terbatasi gitu. Kemudian kita juga merepotkan orang-orang di sekitar gitu loh. Maksudnya untuk merawat kita gitu. Jadi kan itu kalau ada yang memiliki slogan seperti itu ya kembali lagi itu pilihan gitu. Tapi kita bisa memilih gitu. Kita itu bisa meninggal dengan cara seperti apa. Kalau kita bisa meninggalkan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang lebih baik, maksudnya dalam hal ini nggak merepotkan gitu, memberikan kesan yang baik, memberikan contoh yang baik, ya harusnya sih kita bisa lebih bijak gitu untuk memilih jalan tersebut. Untuk ya artinya kita harus berhenti merokok. Baik, dokter. Terima kasih nih atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih pula kepada sahabat Pramita yang telah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Berhubung karena keterbatasan waktu, mohon maaf, Dokter Rosi tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari sahabat Pramita. Nah, seperti yang sudah saya informasikan di awal, akan ada pengumuman untuk 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000. Nah, tapi sebelum itu, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Baik, kita lanjut lagi ya untuk mengumumkan pemenang pertama untuk sahabat Pramita terpilih pertama dimenangkan oleh akun @anom. Untuk sahabat Pramita terpilih kedua dimenangkan oleh akun @rina_prawita_m. Dan untuk sahabat Pramita terpilih ketiga dimenangkan oleh akun @ica_wonca. Saya ucapkan selamat kepada ketiga sahabat Pramita terpilih yang mendapatkan top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan sebesar Rp250.000. Selanjutnya akan dihubungi oleh timnya kami melalui direct message Instagram. Sebelum menutupi acara Healthy Talk kita pada siang hari ini, mungkin dokter boleh memberikan closing statement singkat untuk sahabat Pramita nih, Dok. Oke, jadi sebelumnya kita tadi sudah sama-sama sharing ya gitu dari tentang bahaya merokok gitu. Nah, banyak sekali gitu organ di tubuh kita yang bisa terdampak dari merokok ini. Jadi oleh karena itu gitu nggak ada kata nanti gitu atau menunda untuk berhenti merokok. Untuk sahabat Pramita mungkin yang masih merokok, ayo kita berhenti merokok sekarang juga gitu. Kita sayangi diri kita sayangi orang yang ada di sekitar kita dengan berhenti merokok merupakan bentuk investasi jangka panjang terhadap kesehatan kita yang sangat tidak ternilai harganya. Baik, saya mewakili Pramita Lab mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rosi karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat Pramita yang masih bergabung sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram kami di @pramitalab.id karena akan ada banyak sekali informasi menarik lainnya. Dan juga apabila masih ada pertanyaan dari sahabat Pramita, bisa menghubungi Sapa Pramita di 0888 0305 7700. Saya Putri Farin Maharani dan juga Dr. Rosi Rahmasari pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu kembali ya di Healthy Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Pramita.